Ya, shalom, selamat malam teman-teman semua. Selamat Shalom. malam, Bu Jajuk, Bu Indriani, Ya, shalom, Mbak Bu John. Sita, apa kabar semuanya? Praise the Luar Lord. biasa. Luar biasa ya. Baiklah, kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Ya, kita mulai ibadah pada malam hari Ya. ini. Shalom Pak John, Ya, shalom Bu shalom. Sinta, shalom Bu Jaju Eliwati, Johan, Cindy, Jim, ya shalom semuanya. Selamat bergabung di ibadah CLCC. Kami percaya lewat ibadah pada malam hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan disembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Praise the Lord. Ya, sebelum ibadah dimulai, kami mau bacakan susunan acara pada malam hari ini untuk tanggal 18 Mei. Host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA. Untuk yang menaikkan doa profetik yaitu Bu Jaju Eliwati Koswandi dari Surabaya. Pengumuman dibawakan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Sebelum ibadah mulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, saya ibadah dalam keadaan sehat itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan ke PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, praise the Lord. Oke. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita ya untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dia Tuhan yang layak kita sembah selama-lamanya. Oke. Engkau Tuhan ditinggikan atas segalanya. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Katakan sekali lagi. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Mari Tuhan datang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari katakan sama-sama, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Mari datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu.
urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu bersama, katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, mari Tuhan penuhi kami. Penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Ini doa kami Tuhan. Penuhi hamba-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya. Jesus, we love you. Jesus, we need you. We worship you. Bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku datang sujud menyembah, katakan kuasa. Kuasa dan kemuliaan-Mu datang penuhi hidupku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, aku datang sujud menyembah, katakan kuasa. Kuasa dan kemuliaan-Mu datang penuhi hidupku. Mari yang percaya katakan, ada mujizat setiap hari, ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan, ku hidup menyembah-Mu. Di hadapan Tuhan katakan, ada mujizat setiap hari, ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan, ku hidup menyembah-Mu. Tuhanku setia, beri pertolongan, katakan sama-sama, ku hidup menyembah-Mu. Mari Roh Kudus Engkau datang. Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu, Yesus. Yesus, Tuhan pulihkanku. Dengan iman katakan mujizatnya. Mujizatnya terjadi saat ku datang menyembah. Saat ku datang menyembah-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Bawaku dalam hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ku hanya ingin menyembah-Mu. Angkat suaramu. Oh Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus, Tuhan pulihkanku. Dengan iman katakan sama-sama. Mujizatnya terjadi. Haleluya. Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus, Tuhan pulihkanku. Dengan iman. Mujizatnya terjadi.
mujizatnya terjadi. Ini doa kami Tuhan, mujizatnya terjadi. Mari yang percaya mujizat terjadi. Sembah Yesus, sembah Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, sembah Yesus. Dialah Tuhan selamanya, sembah Yesus. You are the Christ, the Son of the living God. We worship you, my Lord. We worship you, my Lord. Jesus, we worship you. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Engkau bangkit, Engkau menang, Engkau naik ke sorga, Engkau berikan kami kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berkata bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Engkau dahsyat. Kita bertepuk tangan ya malam hari ini. Amen. Sama-sama di atas kepala kita, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah dalam domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ku menang, ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, lambai katakan haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Lagi katakan, Roh Kudus turun. Haleluya. Tepuk tangannya Maria bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, senang sekali ya Bapak Ibu sekalian, malam ini kita bersukacita lewat kebangkitan kenaikan Yesus hari ini yang kita rayakan bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia. Dia telah bangkit, dia telah hidup, dia telah naik ke surga. Dan nanti kita akan lihat rahasia kenapa Yesus naik ke surga. Amin. Oke. Mari kita angkat tangan kita berkata bersama-sama. Dimuliakan, ditinggikan. Siapa dia? Yesus Tuhan. Bersama katakan, Kau Rajaku yang bertakhta, yang berkuasa, Yesus.
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Bersama katakan, Engkau Rajaku yang bertakhta, yang berkuasa, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Bersama katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang bertakhta, yang bertakhta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertakhta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kaulah Raja selamanya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Amen. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam hari ini, dan doa firman Tuhan sebelum kita mendengarnya akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Kami persilakan Bu Rosalin. Ya, shalom. Selamat Ya, malam semuanya. Amen. Terima kasih Pak John kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada malam hari yang indah ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Kuatkan dia dan beri dia umur panjang dan terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang kami akan mendengarkan firman-Mu, yang kami siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan
dan melakukan setiap hari. Hari ini biarlah kuasa-Mu dan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan, ada kesembuhan, dan ada keselamatan. Amin. Terima kasih Yesus. Dan juga terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin untuk doa yang sangat indah sekali dari Jerman ya. Ya, amin. Terima kasih Ibu Rosalin dan Pak Bruri dari sana ya. Ya, terima kasih Pak John. Amen. Praise the Lord. Oke, nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan malam ini, sebuah tema yang bagus sekali, pas bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya. Temanya adalah rahasia kenaikan Yesus ke sorga. Saudara-saudara tahu kenapa Yesus naik ke sorga? Mari kita lihat satu ayat dulu terlebih dahulu pada malam hari ini. Dari Injil Lukas 1 ayat 9, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, akan membantu membacakan ayat-ayat yang akan ditampilkan ya. Lukas atau yang mana? Kisah Rasul 1 ayat 9. 1 ayat 9 ya. Oke. Kisah para Rasul ayat 1, Kisah para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Amin. Amin. Saudara-saudara perhatikan pada waktu Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya, di dalam Injil Matius 28, di sana dia perintahkan mereka supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah ya. Dan Tuhan memberikan sebuah jaminan, tanda-tanda, dan kuasa mujizat ajaib menyertai mereka. Karena Yesus di ayat sebelumnya, dia berkata segala kuasa di langit, di bumi telah diberikan kepada dia. Dan karena itu kuasa itu dia berikan kepada para muridnya. Mereka sempat bertanya, kalau saudara lihat di Kisah Rasul 1 di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-7, 8, 9 ini ya, mereka bertanya, Tuhan, apakah engkau mau memulihkan kerajaan Israel? Dan Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu akan masanya. Dan dia bilang di dalam ayat ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku, pertama di Yerusalem, kemudian di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Baru ayat 9, dia berkata, sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Yesus terangkat kemana, saudaraku? Dia terangkat ke sorga. Ya, dia naik ke sorga, saudaraku. Dan ini yang akan kita bahas malam hari ini. Ya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka ini adalah murid-murid yang menjadi saksi dari peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wow, luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pribadi yang datang dari sorga, dia menjelma menjadi manusia, kemudian dia melakukan karya penebusan, dia mati di kayu salib, menebus dosamu dan dosaku, setelah itu dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dia hidup beberapa saat, 40 hari kemudian, setelah itu dia naik ke sorga, yang kita rayakan di hari ini, ya saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Yesus naik ke sorga, saudaraku? Ada 3 alasan utama mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, tujuannya apa, saudaraku? Mari kita lihat. Tujuan Yesus naik ke sorga yang pertama adalah untuk mendoakan kita. Dia tahu hari ini engkau dalam keadaan susah. Dia tahu hari ini engkau dalam keadaan sedih. Dia tahu engkau hari ini dalam keadaan lemah. Dia tahu engkau dalam keadaan beban berat. Dia tahu engkau dalam keadaan pergumulan. Dia tahu engkau dalam keadaan kesesakan. Dia tahu engkau dalam berbagai macam persoalan, beban penderitaan, dan air mata senang menimpa hidupmu. Dia tahu, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu engkau dalam keadaan mengalami berbagai macam jalan buntu. Engkau mengalami tekanan, himpitan. Engkau mengalami sakit penyakit. Dia tahu, saudara-saudaraku. Karena itu dia naik ke sorga untuk apa? Dia mendoakan kita. Jadi Yesus naik ke sorga itu bukan cuma untuk senang-senang, tidak.
Tapi dia di sorga, dia mendoakan kita sampai hari ini. Mari kita lihat ya. Roma 8 ayat 34. Ya, Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Amin. Perhatikan, Kristus Yesus yang telah bangkit. Siapa percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati? Lambaikan tangan. Amin. Bahkan lebih lagi apa, saudaraku? Yang telah bangkit, saudaraku. Ya, Yesus yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, saudaraku. Jadi ini, saudara, tujuan kenapa Yesus naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk mendoakan kita. Apakah hanya di sorga saja Yesus mendoakan kita, di bumi dia tidak mendoakan kita? Tidak, saudaraku. Waktu dia di bumi pun dia mendoakan kita. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes 17, itu doa Yesus untuk murid-muridnya, saudaraku. Dia berdoa kepada murid-muridnya untuk mereka semua, saudara, termasuk kita-kita ini sebagai murid Tuhan. Ya, bahkan pada waktu dia naik ke sorga pun, di sorga Alkitab bilang apa, saudaraku? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya apa? Di sebelah kanan Allah itu dia duduk untuk mendoakan kita. Dia melihat pada waktu engkau sedang susah, engkau sedang sedih, engkau menangis, engkau dalam keadaan letih lesu, berbeban berat, engkau dalam berbagai macam pergumulan, engkau dalam kesesakan, rasanya enggak ada lagi yang bisa menolong engkau, saudaraku. Yesus di sorga, dia sedang mendoakanmu hari ini. Katakan amin. Saudara, karena itu ini yang membuat kita bersuka cita. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga, yaitu untuk mendoakan kita. Siapa percaya? Saudara saya hari ini sedang didoakan oleh Yesus Tuhan kita yang ada di sorga. Lambaikan tangan, mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua, kenapa Yesus naik ke sorga, saudaraku. Dia naik ke sorga tujuan untuk apa? Yang kedua, untuk mengutus Roh Kudus bagi kita sekalian. Kita lihat ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-33. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Amin. Amin. Ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta, saudaraku. Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan itu terjadi digenapi pada saat mereka ada di atas loteng Yerusalem. Ada 120 orang sedang berkumpul di atas loteng Yerusalem, dan disitulah, saudaraku, Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam hidup mereka, dan itu disebut hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, salah satu tanda orang menerima pencurahan Roh Kudus, dia mulai berglosolalia, dia mulai berkata-kata dalam roh, dia mulai berbahasa roh. Itu salah satu tanda, ya, bukan satu-satunya tanda, tapi salah satu tanda. Dan pada waktu itu orang-orang lain pada heran, saudaraku. Kenapa murid-murid Yesus, orang-orang yang sederhana, pekerjaan latar belakang mereka cuma sebagai nelayan, penangkap ikan. Wow, tiba-tiba mereka bisa berbahasa roh dan mereka bisa mengerti bahasa-bahasa yang lain. Itu karena benar-benar Tuhan mencurahkan Roh Kudus, ya, dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan Yesus naik ke sorga supaya apa? Dia mengutus Roh Kudus bagi kita. Berapa banyak malam hari ini saudara mau membuka hati bagi Roh Kudus? Yang mau buka hati bagi Roh Kudus, bilang, Tuhan Yesus, malam ini aku buka hati bagi Roh Kudus. Silakan kau masuk memenuhi hatiku. Amin, saku. Salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus, itu dia bisa berbahasa roh. Kalau saudara-saudara belum dapat karunia bahasa roh, minta kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan berikan saudara-saudara karunia bahasa roh. Ya, selain karunia bahasa roh, saudara bisa punya karunia yang lain. Karunia bisa karunia nubuatan, karunia mimpi. Ya, saudara-saudaraku, karunia untuk melakukan mujizat, karunia untuk mengajar, karunia untuk memimpin, dan masih banyak yang lain, saudaraku. Karunia untuk membedakan roh, saudaraku. Karunia untuk menasihati, dan banyak karunia Tuhan berikan, saudaraku, ya. Termasuk karunia penglihatan ini. Wow, luar biasa, Bapak Ibu, ya.
Karunia bahasa roh itu dia membangun iman orang percaya, ya, membangun pribadi yang bersangkutan. Jadi ketika engkau susah, engkau sedih, engkau berdoa dengan kalimat-kalimat bahasa-bahasa manusia, apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Jerman, apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Jawa, bahasa-bahasa yang ada di bumi, dan sudah mentok, engkau nggak tahu bilang apa lagi, karena semua sudah habis. Nah, disitulah engkau bisa berdoa dengan roh, berdoa dengan bahasa roh, saudaraku, ya. Orang yang berdoa dengan bahasa roh, dia tidak mengerti bahasa itu, tapi Allah sendiri yang mengerti bahasa itu, saudaraku. Sama seperti kita, saudaraku, ya. Kita tidak mengerti apa yang ada di dalam hati Allah. Hanya Roh Kudus yang tahu apa yang ada di dalam hati Allah, ya. Saudara-saudara, kita pun saudara tidak tahu apa yang ada di dalam hati saya, tapi saya sendiri mengerti apa yang ada di dalam hati saya. Nah, karena itu untuk kita bisa mengerti apa yang ada di dalam pikiran Allah dan di hati Allah, kita perlu berdoa dengan bahasa roh. Waktu kita berdoa dengan bahasa roh, Tuhan akan memberitahukan kita, saudaraku, akan pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan, kita bisa tahu, saudaraku, ya. Indah sekali kalau orang berdoa dengan bahasa roh. Jadi jangan malu-malu, jangan canggung, jangan sungkan, minta kepada Tuhan. Dia pasti berikan saudara bahasa roh itu. Amin. Ini adalah karunia, ya. Karunia itu membuka pelayanan. Namun buah roh membuat seseorang itu bertahan dalam pelayanan. Amin, saudaraku. Karunia tanpa pelayanan, saudaraku, itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik, ya, saudaraku. Tapi kalau buah roh saja tanpa karunia, itu tidak akan bisa membuat pelayanan itu penuh kuasa. Bapak Ibu, kita butuh dua-dua. Karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, rahasia yang ketiga. Kenapa Yesus naik ke sorga? Tujuannya apa? Mari kita lihat yang ketiga, tujuannya untuk menyediakan tempat bagi kita umatnya, ya. Mari kita lihat, saudaraku, Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Amin. Yesus bilang di rumah Bapakku. Rumah Bapa yang mana? Rumah Bapa itu yang di sorga, ya. Banyak tempat tinggal. Nah, banyak tempat tinggal ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang setia, orang-orang percaya yang setia. Ya, orang-orang yang percaya, yang tekun mengiring Tuhan, yang tekun melayani Tuhan. Itu tempat tinggal mereka sudah tersedia di sorga. Yesus bilang banyak, saudaraku. Ya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Yesus pergi ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara, bagi saya, bagi kita sekalian yang percaya dan tetap setia. Orang yang setia sampai akhir hidupnya, dia pasti diselamatkan. Yang percaya, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Tentang rahasia Yesus naik ke surga bagi orang percaya, hasilnya apa? Mari lihat. Yang pertama, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya dibela oleh Tuhan. Amin. Siapa yang menjadi pembela kita? Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Kita lihat ya, Roma 8 ayat 34. Ya, Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Amin. Kristus Yesus yang telah mati. Apakah Yesus telah mati? Ya, benar. Meskipun orang lain menyangkali itu bukan Yesus yang mati, itu salah satu muridnya. Itu mereka mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran, tapi kita percaya dia telah mati, dibangkitkan. Amin. Yesus telah mati, bahkan lebih lagi apa? Yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, dia duduk untuk maksudnya dia berdoa untuk kita semua, ya. Kemudian dikatakan yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara, ketika engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam beban berat, dalam kesesakan, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membela kita? Di saat engkau merasa tidak ada manusia yang bisa menolong engkau lagi, ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau, yaitu Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan dan Allah kita. Dia ada di sorga dan dia menjadi pembela bagi kita sekalian. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau sadar Yesus menjadi pembelamu,
maka engkau tidak perlu gentar, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu putus asa, engkau tidak perlu dalam keadaan gelisah dan bimbang hatimu. Percayalah bahwa Tuhan yang membela engkau. Kalau Tuhan yang membela engkau, aman, saudaraku, ya. Jangan cari pembelaan dari manusia. Datang pada Yesus, kemukakan isi hatimu, ceritakan semua persoalanmu. Dia Tuhan yang membela engkau. Kalau Tuhan yang bela engkau, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan engkau alami. Mujizat demi mujizat, bahkan kesembuhan pun engkau alami. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, ini penting ya dalam kehidupan kita sekalian. Lalu kita lihat yang kedua, hasilnya rahasia Yesus naik ke sorga, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat jaminan. Amin. Katakan mendapat jaminan. Jaminan apa, saudaraku? Jaminan Roh Kudus baginya. Mari kita lihat, saudaraku, ya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-33. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Amin. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Mereka lihat Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Dan mereka dengar ada suara, saudaraku. Itu seperti guru, saudaraku, ya. Suara itu benar-benar mereka dengar, mereka lihat sendiri, mereka saksi, Bapak Ibu. Saudara, jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan setelah Yesus naik ke sorga, dia mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Jaminan kuasa Roh Kudus baginya. Siapa Roh Kudus? Tahun lalu kita sudah bicarakan, ya, tentang everlasting spirit, yaitu roh yang kekal. Roh Kudus itu adalah roh Allah. Amin. Roh Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, saudaraku. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Waktu engkau susah, dia menghibur saudara. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan menuntun engkau berjalan di dalam seluruh kebenaran, saudaraku. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan. Kalau engkau berjalan sesuai dengan kebenaran, engkau berjalan di dalam firman Tuhan yang adalah kebenaran, engkau pasti aman, engkau bahagia, ya. Ibarat kereta, kalau dia jalan, kereta api kalau dia jalan itu, dia harus jalan di dalam relnya. Jangan sampai melenceng, jangan keluar dari rel. Kalau dia keluar dari rel, dia akan terguling jatuh, bahkan dia bisa nabrak dengan kereta api yang datang dari lawan arah, ya saudaraku, dan akan mengakibatkan korban jiwa, saudaraku, ya, dan kerugian. Nah, karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus yang dicurahkan ini, roh adalah roh kebenaran, dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian Roh Kudus ini juga dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kemudian akan kebenaran dan akan penghakiman, saudaraku. Jadi saudara, Roh Kudus inilah roh yang dicurahkan bagi kita semua. Ini adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu pribadi Allah. Dan jangan engkau kecewakan dia, jangan engkau sakiti dia, saudaraku. Alkitab berkata, pada hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus masih berbicara kepada kita semua sampai hari ini, saudaraku. Karena itu buka hatimu, jangan engkau dukakan Roh Kudus. Saudara, kasihi Roh Kudus. Intimlah dengan Roh Kudus setiap hari. Tadi kita sudah nyanyikan, ya. Roh Kudus datang penuhiku, bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan pulihkanku, mujizatnya terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ini indah sekali. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini, ya. Nanti di akhir kebaktian saya akan tayangkan tentang pelayanan pengurapan Roh Kudus, ya, untuk kita semua, saudaraku. Nah, kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga, saudaraku. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat kepastian. Bilang kepastian. Kepastian apa, saudaraku? Kepastian tempat di sorga tersedia baginya. Amin. Mari kita lihat, ya. Yohanes 14 ayat yang kedua. Ya, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Amin. Sebab aku pergi ke situ. Yesus bilang, sebab aku, Yesus Tuhan, pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu.
Yesus pergi ke sorga, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Makanya di dalam Yesus itu ada kepastian untuk mendapat tempat di sorga. Ya, ada jaminan keselamatan di sorga. Kalau di luar kekristenan, di luar keyakinan iman Kristen, saudara, agama-agama yang lain itu belum pasti. Makanya saudara lihat doa mereka itu adalah semoga engkau selamat. Tahu semoga? Semua mogok dan gagal. Mungkin engkau selamat, itu juga belum pasti. Barangkali engkau bisa selamat. Barangkali itu juga belum pasti ya. Barang-barang yang ada di kali, batu, pasir, air, nah itu selaku. Itu sesuatu yang nggak pasti ya. Mudah-mudahan engkau selamat. Itu doa-doa yang mereka naikkan karena mereka tidak mengerti selaku. Siapa yang menjamin keselamatan mereka? Makanya kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus ini yang menyediakan tempat bagi kita saat dia naik ke sorga, selaku. Kita masing-masing mendapat kepastian. Ada tempat di sorga disediakan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, dere gusti ora rugi nyatane, dere gusti soyo ayam atine, sanyatane wahe, uripku muda berkahe. Jadi ikut Yesus itu tidak rugi, saudaraku. Yang rugi kalau kita tidak ikut Yesus. Atau kita ikut Yesus tapi kita nggak sungguh-sungguh. Atau kita ikut Yesus tapi kita nggak setia, Bapak Ibu. Itu juga rugi, Bapak Ibu sekalian ya. Kesetiaan kita itu penting, saku. Ya, kesetiaan dari kata faithfulness. Faithfulness artinya kesungguhan hati, saku. Nah, ini orang yang punya emun. Dan akibatnya dia mendapatkan pistis. Pistis itu adalah keselamatan. Saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini, malam ini memberkati kita sekalian, saudaraku ya. Amin. Tetap setia, tetap percaya bersama Yesus kita diselamatkan ya. Oke. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini. Oh, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Di hari yang indah ini, kami semua jemaat-jemaat-Mu boleh memperingati akan kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Engkau naik ke surga untuk memberikan kami pembelaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami tetap terus selalu kuat di dalam menjalani kehidupan kami ini. Engkau naik ke surga, memberikan kami kuasa itu Roh Kudus-Mu turun atas kehidupan kami ya Tuhan. Agar kehidupan kami terus dipimpin, dituntun, diberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau naik ke surga, Engkau memberikan tempat bagi kami kelak, bagi kami semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami patut bersyukur, kami patut berbangga, kami punya Tuhan Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, Engkau menyatakan kembali bahwa Engkau naik ke surga dalam kehidupan kami, bahwa kami diberikan kuasa itu Roh Kudus-Mu untuk kami bisa dan mampu menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Apapun tantangan, halangan, rintangan, cobaan apapun yang kami hadapi, kami tetap diberikan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu buat kami ya Tuhan. Bahkan Kau memberikan pembelaan terus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini benar-benar menguatkan dalam kehidupan kami ini Tuhan, agar kami tetap terus berjalan bersama dengan-Mu, di dalam jalan-Mu, dan kebenaran dan hidup-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Pastor John yang begitu setia memberkati kami melalui ibadah-ibadah malam hari ini maupun ibadah pagi ini ya Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini lebih heran, lebih dahsyat lagi. Berikan hikmat marifat-Mu yang dari surga turun atas hamba-Mu ini. Terlebih lagi kesehatan di dalam kehidupan hari-harinya. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ini, biarlah Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Semakin banyak jiwa-jiwa untuk bersama-sama datang untuk beribadah, bahkan untuk percaya akan kuasa-Mu dalam kehidupan
umat-umat-Mu ya Tuhan. Demikian pun juga berkati istri dan anak-anaknya, keluarga Ya, besarnya, diberkati ya Tuhan, di dalam kesehatan maupun di dalam pekerjaan usaha mereka. Demikian pun juga kami yang hadir pada malam hari ini, Engkau berkati, tidak ada satupun yang terlewati. Urapan-Mu, kuasa Roh Kudus mengalir di dalam amin. setiap kehidupan kami, agar kami, hari-hari kehidupan kami percaya kami tidak akan pernah ditinggalkan Ya, sendirian. Yesus. Ada tetap dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka dibantu, dibela, ditolong di dalam setiap pergumulan permasalahan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah kekal Kau sampai selama-lamanya buat benar firman-Mu di malam hari yang indah ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah sekali ya. Tadi disebutkan tentang urapan Roh Kudus. Nah, kita akan lihat dulu tentang pelayanan pengurapan Roh Kudus ini. Saudara sekalian ya, doakan karena nanti kita akan melakukan ini ya. Ini adalah dokumentasi pada waktu pelayanan di Surabaya ya, saudaraku. Dan di Kediri juga ya. Oke, saya akan putarin dulu nanti sebentar Pak Endro. Itu waktu ada KKR ya. Oke, ini videonya saya tampilkan ya sebentar. Nah, ini dia. Ya, ini pada waktu di beberapa tempat di Surabaya dan Kediri serta ya Surabaya dan Kediri ya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come, Holy Spirit, fall on me now. Ini acara retreat di Batu Malang. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer. Ya, itu adalah pelayanan CLCC waktu This is your day. ya. Kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Indriani dari Sidoarjo. Ya, terima kasih. Dan terima kasih kepada Ibu Rosalin dan Pak Lukas atas peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, semangat, berkati Tuhan bersama keluarga. Dan terima kasih kepada PS John Sambunan MA yang membawakan firman pada malam hari ini ya. Tuhan itu menjadi pembela kita ya. Amin. Dan kita itu tidak perlu takut dan percaya bahwa kita punya
Tuhan yang membela apapun terjadi. Tuhan tetap, Tuhan Yesus baik, dan percaya ya, Tuhan kita dapat jaminan yaitu Roh Kudus ya. Ya, saat ini Tuhan memberkati Bapak John, sehat selalu, semangat, diberkati Tuhan bersama keluarga, dan semuanya akan menerima Roh Kudus karena Tuhan Yesus baik, dan kita dapat jaminan itu Roh Kudus ya, yang membela kita yang sejati ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliwati Muswandi. Kami persilakan Bu Jaju. Iya Bu Indrani, terima kasih. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Jaju Eliwati yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, semangat untuk mencari Tuhan. Jeripayanya tidak sia-sia. Oke. Dan selanjutnya pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Kami persilakan Bu Lydia. Ya, terima kasih Bu Ing. Waktu yang sudah diberikan kepada saya. Shalom. Selamat malam. Shalom. Untuk pengumuman Gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan atau misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401.
atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 WIB. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CSCC mulai pukul 4, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Bapak John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 6/6/2023 ibadat Surabaya. Minggu 11 Juni ibadat pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial Happy Birthday Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Amin. Ya, terima kasih Bu Lydia Eka yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Lydia Eka bersama keluarga. Tetap sehat selalu, semangat ya. Jadi payahnya tidak sia-sia untuk mencari Tuhan, luar biasa. Ya, terima kasih. Kami sebagai host dan koordinator pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar karena Tuhan baik dan kebaikan. Maaf CLCC semuanya ya. Terima kasih kepada Bu Lydia Eka, Bu Ratna Marlina, Pak Angki, Bu Rosalin, salam buat Pak Bluri, Jadu, Pak Lukas, ya, Kak Bunata, Pak Indra, terima kasih, ya, kita, ya, Tuhan, Cindy, ya. Terima kasih semuanya dan terima kasih kepada semuanya yang setia Bapak John Sarbunan MA yang telah membawakan firman hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Tuhan, semangat dan selalu diberkati Tuhan. Dan selanjutnya besok kita ketemu lagi pada link yang sama pada pukul 4 pagi. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada PS John Sarbunan MA. Kami persilakan Pak John untuk doa berkat. Oke, Bapak Ibu, malam ini kalau ada di antara saudara yang punya pergumulan, bisa langsung chat ya. Kirim pesan di depan layar monitor dan kita akan doakan. Haleluya. Saya akan mendoakan Bapak Ibu satu persatu pada malam hari ini. Di tempat di mana engkau berada, pastikan bahwa hari ini imanmu sedang bertumbuh karena engkau mendengar firman Tuhan malam ini. Dan engkau sedang membuka hati bagi Roh Kudus untuk mulai menjamah engkau malam ini. Di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Indriani, koordinator malam ini. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan engkau. Dia sedang memberi engkau kekuatan, memberi engkau pertolongan dan kemenangan. Tuhan sedang memberikan engkau terobosan-terobosan di dalam keuanganmu, ekonomimu. Dalam nama Yesus, terima malam ini. Tuhan sedang menjamah engkau dalam nama Yesus. Jamah engkau dalam nama Yesus. Jamah dia Tuhan saat ini. Doa juga untuk Ibu Ratna Marlina, Urabayana Masyikaralaba yang ada di kota Pekanbaru. Kuasa Tuhan menghampiri engkau malam ini.
Hadirat Tuhan turun memenuhi engkau. Kemudian Allah sekinah glory akan menaungi engkau malam ini. Sehingga kau aman dalam perlindungan Tuhan. Memberi engkau damai dan ketenangan di hati dalam nama Yesus. Kasih Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Kau tidak perlu gentar, kau tidak perlu khawatir, kau tidak perlu takut. Tuhan utus malaikat menjaga dalam nama Yesus. Terima malam ini. Mengasihi engkau, Ibu, memberkati engkau bersama dengan anak mantu cucu. Barisan orang tua rumah yang akan jual. Kami berkata dalam nama Yesus, semua kakak beradik akan sepakat seia sekata, dan Tuhan memberi engkau lewat pembelian rumah ini, maka engkau akan makin hari makin lebih setia mengasihi Tuhan. Pembagian warisan akan menjadi rata, dan semua akan menerima dengan damai sejahtera. Semua akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan karena uang membuat hubungan kakak beradik menjadi terpisah, tapi semua akan makin cinta Tuhan dalam nama Yesus. Memberkati Ibu Ratna Marlina yang ada di kota Pekanbaru. Damai sejahtera atasmu malam ini. Haleluya. Untuk Ibu Lydia Eka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi engkau anugerah yang terindah, anugerah yang terbaik. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya bersama suami dan anak mampu cucumu. Hidup di dalam jalan Tuhan, damai sejahtera, kebaikan, pertolongan, kuasa, kemenangan, berkat rezeki yang melimpah-limpah turun atasmu malam ini. Dalam nama Yesus, engkau aman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menuntun engkau bersama dengan keluarga, berjalan di dalam terang firman Tuhan, untuk menerangi jalan-jalanmu. Akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam bisnis dan pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, tetap cinta Tuhan dengan sepenuh hati, karena Tuhan akan bekerja di sana, mendatangkan kebaikan bagimu. Dalam nama Yesus, untuk Pak Hendro, dalam nama Yesus, tetap percaya, punya rencana besar atas hidupmu. Tuhan akan menolong engkau. Dalam beberapa waktu ini, engkau akan lihat pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Berkati Pak Hendro bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau malam ini. Tuhan sedang memberi engkau pertolongan dan kemenangan dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas Krisnanto yang ada di Sidoarjo bersama dengan Oma Nana dan juga adiknya Dewi, Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Kemenangan dari satu persoalan akan engkau capai, juga kemenangan atas persoalan yang lain juga akan capai. Dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, Tuhan akan memberikan engkau sebuah harapan-harapan yang baru. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan engkau jalan-jalan yang terbuka, pintu-pintu yang terbuka atasmu saat ini. Tetap hatimu melekat kepada Tuhan, sebab luput engkau selamat dari segala bahaya musibah apapun. Jangan takut. Tuhan sudah menjamin hidupmu. Tuhan sedang menjamah engkau malam ini. Tuhan sedang memulihkan engkau malam ini. Terima dalam nama Yesus. Dia akan terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Pengharapanmu satu-satunya adalah Tuhan yang akan menolong engkau dan membela engkau. Dalam nama Yesus. Untuk Bapak Frans Angki, Kuara Emerin di Kota Bekasi bersama dengan istri dan anak-anaknya, cucu-cucunya. Aku berkata hari ini, mata Tuhan tertuju atasmu. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah memberi firman bagimu. Apa yang kau dengar, apa yang telah engkau percayai, apa yang kau simpan dalam hati, pegang semuanya itu. Karena itu akan mengubah segala sesuatu. Tuhan akan terus bekerja dan terus bekerja untuk memulihkan engkau, menjamah engkau, menyembuhkan engkau, memberkati engkau dalam nama Yesus. Jangan takut, keuanganmu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, bahkan kesehatanmu terlebih dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada lagi gangguan-gangguan dalam kesehatan tubuhmu maupun istrimu. Aku berkata hari ini juga, kuasa Tuhan menjamah engkau, kuasa Tuhan memulihkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Baik engkau bersama dengan istrimu dalam nama Yesus. Untuk cucu ponakanmu dalam nama Yesus. Anak dari Ami kami berkata juga, pulih, sembuh dalam nama Yesus dari segala gangguan roh jahat. Terima kasih. Percaya
Tuhan menjamah semua ya Tuhan, anak-anak daripada Pak Angki Kuara. Semua akan menjadi murid Tuhan, mereka belajar tentang apa yang baik, yang benar, dan Tuhan pulihkan mereka satu persatu. Makasih untuk Ibu Rosalin yang ada di Jerman saat ini juga. Jangan takut, Tuhan penuhi hatimu dengan damai sejahtera, sehingga engkau tidak perlu gelisah, engkau tidak perlu gentar, engkau tidak perlu khawatir. Tuhan jamin kehidupanmu. Dia yang membela engkau dalam nama Yesus. Baik keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Tuhan bela engkau saat ini sebagai milik kesayangan Tuhan. Tuhan akan bertindak untuk memberikan engkau kemenangan, keadilan, damai sejahtera. Apa yang menjadi hak-hakmu, apa yang menjadi bagianmu. Engkau akan dapatkan itu, engkau akan terima itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan apa yang sudah dicuri oleh musuh, Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Berkati Ibu Rosalin bersama Bruli, semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan memberkati engkau. Tuhan sedang menjamah engkau malam ini. Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Dalam nama Yesus, terima Ibu. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Aku berkata dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Ibu Marta. Kami berkata saat ini juga kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau. Kuasa Tuhan sedang menjamah engkau. Dalam nama Yesus, tubuhmu sehat, tubuhmu kuat, tubuhmu pulih oleh bilur Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Untuk pemilik galaksi FA8, yang berkata dalam nama Yesus, malam hari ini, ketika engkau dengar firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu lagi. Tuhan memberi engkau hati yang lembut, hati yang taat. Tuhan menjauhkan daripada hati yang keras. Tuhan memberi engkau roh takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan penuhi engkau dengan damai sejahtera. Tuhan penuhi engkau dengan sukacita, dengan kemenangan hari demi hari. Dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami pada malam ini. Berkati hamba-Mu dan keluarga, istri dan anak-anak, Ibu Sinta, Johan, Cindy, James, berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari kita nyanyikan pujian ini sebelum kita terima berkat. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Dia memberkatiku. Pak Hendro bisa tampilkan ya. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Nyatakan dia besar. Dia besar. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Buka tanganmu, angkat tinggi-tinggi, katakan sambut berkatnya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dia besar, dia besar. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sambut berkatnya, berkatnya
melimpah, El Shaddai, kasihnya melimpah, kasihnya melimpah, El Shaddai, kuasanya melimpah, kuasanya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, engkau dimuliakan, El Shaddai, El Shaddai. Mari sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia Allah El Shaddai yang memberkati kita semua pada malam hari ini. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tutup bungkus semua anak-anakmu malam ini dengan kuasa darah Yesus. Dan besok pagi juga kami akan beribadah dengan, oh Tuhan, hadirat Roh Kudus. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus, sehingga besok anak-anakmu juga akan datang dan sambut akan kebaikan Tuhan, akan mujizat, kemenangan dan pertolongan di waktu pagi, bahkan berkat-Mu yang baru, yang fresh di waktu pagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu semua diberkati, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, karir bisnis mereka, diberkatilah juga kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bahkan diberkati juga pelayananmu. Semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima kemenangan dan pertolongan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Pak Firman. Terima kasih. Hendro, Ya. Bu Hendro. Pak Lukas, Bu Lydia Eka, Bu Cacu, Pak Lukas, Pak Fransari, memberkati Bu Ratna Martina, Bu Marta, memberkati ya. Suster, memberkati Yohan, Anggi, semuanya. ya. Oke, memberkati Indiani. Galaksi 8, Indra. Oke. Oke. Tuhan memberkati semuanya. bless you Selamat all. malam. Salam buat keluarga di rumah. God Amin. bless you Salam buat all. Opa Bruri. Ya, terima kasih. Ya. Ayo, Bye. Oke, God bless you all. Bye-bye. Selamat beristirahat. Amin. Ya. Kasih semuanya. Amin. Amin.